siang Bu Par. Selamat siang Pak Arel. Begini Bu Par, Ya. saya mau minta bantuan Bu Par terkait tugas calon guru penggerak Bu, yaitu memecahkan studi kasus. Nah, dalam hal ini saya mengambil kasus nomor 1 Bu. Saya bacakan dulu ya Bu kasusnya. Kasusnya begini Bu. Ibu Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Anda, yang mana sama-sama mengajar kelas 5 yang kelasnya paralel. Ruangan kelas Ibu Tati pun persis di sebelah ruangan kelas Anda. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga pekerja keras, dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Sebagian murid-murid sangat takut kepada Ibu Tati, dan sebagian lain bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah Anda dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati. Nah, suatu hari Bu, Anda mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Anda melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas hari itu, menghadap di depan pintu kelas Ibu Tati. Anda melihat Ibu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun, Anda bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati mencoba untuk mencuri pandangan keluar kelas, melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Nah, dari kasus ini Bu, apa yang harus Anda lakukan? Apakah guru lain itu dapat menginterupsi, di mana saat itu kan ada Bu Tati yang memiliki wewenang atas kelas yang dipimpinnya. Dapatkah Anda menginterupsi, mengapa dan bagaimana Bu? Mohon tanggapannya Bu. Menanggapi kasus Bu Tati yang sangat disiplin itu, sisi positifnya memang ada ya. Anak-anak dapat berprestasi, disiplin, dan anak-anak menjadi patuh. Itu semuanya 80% sampai 90% adalah cara-cara pendidikan pada era zaman dahulu Bu Arum. Zaman dahulu itu atau sekitar 30 tahun yang lalu ya, atau lebih, memang pendidikan seperti itu. Jika orang tua atau guru sudah melebarkan mata, itu kita sudah mundur, dan pada zaman itu pula kita jalannya pun menunduk saat di depan orang yang lebih tua. Tapi pada kenyataannya sekarang anak-anak zaman sekarang sudah berubah, sudah sangat berbeda dari zaman dahulu. Dalam perbedaan itu menuntut kita untuk terus belajar dan belajar mengikuti era atau karakter anak-anak zaman sekarang. Anak-anak sekarang lebih ingin merdeka belajar, tidak mau ditegur, sesuka hati, dan bertindak semaunya sendiri, sehingga mengingatkannya pun harus dengan cara-cara yang tidak menyakiti hati mereka, dengan cara bahasa-bahasa yang santun. Kemudian, jadi kita sebagai guru dan orang tua, kita harus lebih menata ucapan-ucapan kita untuk bermuatan positif. Jadi kita harus mengerti karakter anak-anak zaman sekarang. Dalam kasus Bu Tati ini memang cocok untuk anak-anak zaman dulu dan sangat tidak cocok untuk diterapkan pada zaman sekarang ini, yang memang karakter peserta didik cenderung lebih ingin merdeka. Yang akan saya lakukan, saya akan membawa anak tersebut berteduh, karena kasihan ya, sudah cukup panas, dan menanyakan mengapa anak tersebut menangis dan berlutut di bebatuan yang panas itu, apa yang dia lakukan, kesalahannya apa, begitu. Kemudian setelah itu saya akan menegur Bu Tati langsung atas hukuman yang diberikan kepada muridnya tadi.
Karena menurut saya hukuman seperti itu terlalu berat dan sangat tidak mendidik. Hukuman tersebut memang dapat membuat anak jerah, tetapi pada akhirnya nanti anak-anak akan menjadi pemberontak dan pendendam di belakang guru. Kemudian alangkah baiknya jika hukumannya diganti dengan hukuman yang lebih mendidik dan bermanfaat bagi anak sehingga tidak menyakiti hati dan fisik anak. Tapi jika Bu Tati sudah diingatkan, sudah diberi masukan-masukan, tidak mau berubah juga, saya akan melaporkannya langsung kepada Bapak Kepala Sekolah. Karena hukumannya seperti ini terlalu berat menurut saya dan sangat tidak mendidik seperti tadi. Jadi pada kasus Bu Tati ini menurut saya guru lain dapat menginterupsi Bu Tati walaupun Bu Tati secara penuh memiliki kewenangan kelas yang dibimbingnya. Mengapa? Karena jika terjadi sesuatu yang berlebihan pada anak tersebut, Bu Tati dapat terkena peringatan dan akhirnya bahkan bisa dijatuhi sanksi hukum. Gitu bareng. Luar biasa sekali ya Bu tanggapannya. Terima kasih ya Bu. Semoga nanti saya bisa melanjutkan tugas CGP ini dengan baik dan lancar. Terima kasih. Selamat siang Bu. Selamat siang.